Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di dunia matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan eksponen pada submateri fungsi eksponensial. Pengertian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Nah, bentuk umum fungsi eksponensial yaitu fx sama dengan n dikali a pangkat x, di mana a merupakan basis berupa konstanta, sedangkan x merupakan eksponen berupa variabel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial merupakan pola data yang menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu dengan menciptakan kurva eksponensial. Nah, bentuk umumnya yaitu fx sama dengan a pangkat x, dengan a lebih besar dari 1. Nah, di sini a merupakan basis konstanta dan x merupakan eksponen dengan basis variabel. Contoh soal mengenai pertumbuhan fungsi eksponensial. Diberikan masalah sebagai berikut. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut, terdapat 30 bakteri. Nah, setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Pertanyaannya, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Pertanyaan kedua yaitu gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Berikut alternatif penyelesaian untuk soal bagian pertama. Pada awal pengamatan, bakteri yang diamati berjumlah 30, sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakterinya sebagai berikut. Misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit. Pada soal diketahui bahwa bakteri akan membelah menjadi 2 bagian setiap 30 menit. Jika yang diminta adalah pengamatan bakteri selama 5 jam pertama, maka penyelesaian soal ini akan terbagi atas 6 fase, di mana fase 0 merupakan fase awal sebelum bakteri terbelah. Fase pertama yaitu pembelahan bakteri setelah 30 menit pertama. Fase kedua yaitu pembelahan bakteri pada 30 menit kedua. Dan selanjutnya hingga fase terakhir yaitu fase kelima. Diketahui bahwa bentuk umum dari fungsi pertumbuhan eksponensial adalah n dikali a pangkat x, di mana n di sini merupakan jumlah bakteri pada fase awal sebelum terjadi pembelahan. Kemudian basis konstanta a merupakan 2, yaitu pembelahan bakteri setiap 30 menit. Dan eksponen dengan basis x adalah fase pertumbuhannya. Sehingga model fungsi pertumbuhannya yaitu 30 dikali 2 pangkat x. Karena yang diminta adalah pertumbuhan bakteri pada setiap fase, maka perhitungannya sebagai berikut. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa model fungsi untuk pertumbuhan bakteri yaitu fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat x. X di sini merupakan fase pertumbuhan bakteri pada setiap 30 menit. Maka pada fase pertama atau fase awal untuk X sama dengan 0, maka banyak bakterinya F0 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 adalah 1, maka 30 dikali 1 adalah 30. Nah, berarti fase awal atau fase 0 adalah 30 bakteri. Untuk X sama dengan 1, yaitu fase pertama, banyak bakterinya yaitu F1 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2, maka 30 dikali 2 adalah 60. Maka fase pertama atau X1 hasilnya adalah 60 bakteri. Untuk X sama dengan 2, yaitu pada fase kedua, banyak bakterinya yaitu F2 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 2 dikali dengan 2, maka 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sehingga F2 sama dengan 30 dikali 4 yaitu 120. Maka banyaknya bakteri pada fase kedua adalah 120. Untuk X sama dengan 3 atau fase ketiga, banyak bakteri yaitu F3 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 3. Nah,
2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 8. Maka 30 dikali 8 yaitu 240. Maka banyaknya bakteri pada fase ketiga yaitu 240. Kemudian untuk X sama dengan 4. Banyak bakteri yaitu F4 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 16. Nah, F4 sama dengan 30 dikali 16. Hasilnya adalah 480. Maka banyaknya bakteri pada fase keempat adalah 480. Kemudian untuk X sama dengan 5 yaitu pada fase kelima, banyaknya bakteri yaitu F5 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 5. Di mana 2 pangkat 5 di sini adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 32. Maka F5 sama dengan 30 dikali 32 yaitu 960. Maka banyaknya bakteri pada fase kelima adalah 960. Sehingga pertumbuhan bakteri pada setiap fase yaitu fase 0 yaitu 30 bakteri, fase 1 yaitu 60 bakteri, fase kedua yaitu 120 bakteri, fase ketiga yaitu 240 bakteri, fase keempat yaitu 480 bakteri, dan fase kelima yaitu 960 bakteri. Untuk penyelesaian masalah soal kedua mengenai grafik pertumbuhan bakteri dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Berikut kode barcode yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat grafik pertumbuhan pada bakteri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi peluruhan eksponensial. Dalam fungsi eksponensial, kita tidak hanya mengenal mengenai pertumbuhan eksponensial saja, tapi juga kita mengenal mengenai peluruhan eksponensial. Fungsi peluruhan eksponensial merupakan fungsi yang menunjukkan pengurangan suatu nilai atau kuantitas secara eksponensial. Nah, bentuk umumnya yaitu fx sama dengan n dikali a pangkat x dengan A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 1. Berikut contoh soal mengenai peluruhan eksponensial. Diberikan masalah sebagai berikut. Obat penahan rasa sakit disuntikan pada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 5 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan menurun dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Pertanyaan yang kedua, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Berikut alternatif penyelesaian untuk pertanyaan pertama. Diketahui dosis awal pada soal adalah 50 mikrogram, di mana setiap 1 jam setelah penyuntikan dosis tersebut akan luruh sebanyak 1/2 dosis. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bentuk umum fungsi peluruhan adalah n dikali a pangkat x, di mana n adalah fase awal dan a adalah dosis peluruhannya, serta x adalah fase peluruhannya. Sehingga model fungsinya menjadi fx sama dengan 1/2 pangkat x dikali dengan 50. Karena yang diminta pada soal adalah sisa dosis dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, maka perlu dilakukan perhitungan matematikanya. Misalkan fase peluruhan obat adalah variabel X, maka X sama dengan 0, sisa dosis obatnya yaitu F0 sama dengan 1/2 pangkat 0 dikali 50. Hasil dari 1/2 pangkat 0 adalah 1, maka 1 dikali 50 adalah 50. X sama dengan 1. Sisa dosis obatnya yaitu F1 sama dengan 1/2 pangkat 1 dikali dengan 50. Hasil dari 1/2 pangkat 1 adalah 1/2. Maka 1/2 dikali dengan 50, hasil sisa dosis obatnya yaitu 25 mikrogram. Kemudian X sama dengan 2. Sisa dosis obatnya yaitu F2 sama dengan 1/2 pangkat 2 dikali 50. Hasil dari 1/2 pangkat 2 adalah 1/2 dikali 1/2. Hasilnya adalah 1/4. Sehingga 1/4 dikali 50 yaitu 12,5 mikrogram. Kemudian X sama dengan 3. Sisa dosis obatnya yaitu F3 sama dengan 1/2 pangkat 3
yaitu dikali dengan 50. Hasil dari 1/2 pangkat 3 adalah 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Hasilnya adalah 1/8. Maka 1/8 dikali dengan 50 yaitu 6,25 mikrogram. Maka sisa dosis obat pada pasien selama 1 jam, 2 jam, 3 jam berturut-turut adalah 25 mikrogram, 12,5 mikrogram, dan 6,25 mikrogram. Berikut ditampilkan penyelesaian masalah untuk pertanyaan soal kedua. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bentuk umum fungsi peluruhan adalah N dikali A pangkat X, di mana N merupakan nilai awal dan A adalah dosis peluruhannya, serta X adalah fase peluruhannya, sehingga model fungsinya menjadi Fx sama dengan 1/2 pangkat X dikali dengan 50.